Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat masing-masing. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan. Jangan lupa terapkan 5M. Protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi aktivitas, dan menjauhi kerumunan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang budidaya satwa harapan. Budidaya satwa. Di tengah-tengah masyarakat banyak sekali masyarakat orang-orang yang sudah membudidayakan hewan-hewan, cacing tanah, jangkrik, lebah madu, dan lain sebagainya, ataupun ulat sutra. Cacing tanah. Kita mengenal cacing tanah yang paling banyak adalah digunakan untuk pakan ketika kita mancing. Cacing tanah merupakan hewan tak bertulang belakang, vertebrata. Cacing tanah ini dapat menangkap sinar matahari dengan menggunakan bagian tubuh terdepannya, bagian kepala. Tetapi ketika ada sinar, maka cacing tanah itu akan menjauhi. Dalam penelitian, dalam setiap 1 hektar tanah dengan kondisi normal, maka bisa ditemukan lebih dari 1 juta cacing tanah. Dalam kondisi tanah normal, artinya gembur. Kotoran cacing ini sangat berguna bagi tanaman. Kenapa? Karena banyak mengandung nitrogen. Nitrogen itu unsur yang sangat penting bagi perkembangan tanaman. Kotoran cacing tanah ini mengikat partikel tanah menjadi agregat-agregat sehingga struktur tanah itu menjadi lebih baik. Cacing tanah sekarang banyak juga dibudidayakan, bahkan sudah diperjualbelikan di toko-toko pakan burung. Karena menurut kesaksian beberapa orang pecinta burung, ketika burung-burung dikasih pakan menggunakan cacing tanah, hasil suaranya akan lebih bagus dan pangsa pasarnya juga terbuka lebar. Selain digunakan untuk pakan burung, cacing tanah ternyata juga bisa diolah menjadi berbagai macam bahan obat kosmetik. Yang kedua adalah jangkrik. Jangkrik, karena kita hidupnya di tengah-tengah pedesaan, sudah tidak asing lagi dengan jangkrik, apalagi bagi anak-anak putra ini yang suka sekali adu jangkrik. Biasanya kalau habis panen, malam-malam banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita, kalian mencari jangkrik di tengah sawah. Jangkrik ini masih satu kelas dengan belalang, memiliki tubuh rata dengan antena panjang. Suaranya khas. Suara jangkrik ini akan semakin mengeras dengan naiknya suhu lingkungan. Jadi semakin panas suhu lingkungan, maka suara jangkrik akan bisa semakin keras. Di Indonesia ada sekitar 123 jenis jangkrik, tetapi jangkrik yang paling banyak dibudidayakan di tengah-tengah masyarakat kita ada 2. Yang pertama adalah Gryllus testasius Wolf dan Gryllus mitratus. Karena apa? Karena 2 jenis jangkrik ini perkembangbiakannya mudah, perawatannya juga mudah. Bertelurnya satu jangkrik bisa mencapai ribuan bahkan puluhan ribu telur.
Jangkrik ini banyak sekali digunakan untuk pakan ikan ataupun burung. Ada semacam mitos bahwa kalau burung dikasih makan jangkrik maka suaranya akan lebih nyaring. Wajar saja, karena apa? Kandungan dari protein yang ada di dalam tubuh jangkrik sangat tinggi. Makanya bagus untuk perkembangan burung ataupun ikan. Di sekitar kita di Sirau saja, di sini banyak sekali orang yang membudidayakan jangkrik. Terutama di daerah Sirau Kidul, Kulon Pasar itu banyak. Kemudian lebah madu. Lebah madu juga dibudidayakan oleh masyarakat kita. Nanti kapan-kapan kita bisa praktek coba budidaya, bisa cacing tanah, jangkrik, lebah madu, ataupun yang lain, ulat sutra atau yang lain, ataupun ikan cupang. Ikan cupang. Lebah madu juga banyak sekali dibudidayakan. Ternyata dalam satu sarang itu terdapat paling tidak 3 jenis lebah yang memiliki sifat fisik dan tugas yang berbeda. Yang pertama ada lebah jantan. Ini ciri-cirinya pantatnya tumpul dan tidak bersengat, tidak ngentut walaupun dipegang pantatnya. Ini lebah jantan. Tugas lebah jantan ya hanya menjantani saja. Yang kedua lebah pekerja. Ini pantatnya runcing dan bersengat, dan ini yang paling banyak, lebah pekerja. Dalam satu koloni ini paling banyak adalah lebah pekerja. Tugasnya yaitu untuk membuat sarang dan juga untuk menghasilkan madu. Yang ketiga lebah ratu. Ini lebah ratu ciri-cirinya berbadan panjang, pantatnya runcing dan bersengat. Badannya besar, panjang. Nih, dalam satu koloni biasanya hanya ada 1 lebah ratu. Nanti kalau muncul lebah ratu yang lain, akan membuat koloni yang baru. Ini lebah ratu. Tugasnya ya hanya untuk beranak. Beranak setiap hari, setiap saat. Ini lebah ratu. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti akan kita tambahkan beberapa jenis satwa yang mungkin masih bisa kita bahas untuk bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.